Hai guys, ketemu lagi dengan aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Fortress. Film ini bercerita tentang pasangan yang harus dipenjara dengan penjagaan yang super maksimum karena telah melahirkan seorang anak. Penjara ini dilengkapi oleh robot, sinar laser, scanner otak, bahkan alat peledak dimasukkan ke dalam perut para narapidana. Penasaran bagaimana pasangan itu bisa melarikan diri dari penjara yang super ketat? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Awal film kita langsung diperlihatkan kepada sebuah keadaan di negara Amerika Serikat. Demi membatasi meledaknya populasi umat manusia di dunia, pemerintah pun membuat kebijakan terkait pembatasan kelahiran, di mana setiap pasangan hanya boleh mengalami 1 kali kehamilan dan selebihnya akan ditindak tegas. Tentu saja kebijakan itu menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan kekasih bernama Brannick dan Karen. Sialnya, pada kehamilan pertamanya, Karen mengalami keguguran. Tak memperdulikan aturan hukum yang ada, Karen kembali mengandung lagi secara diam-diam. Maka dari itu, demi bisa melahirkan secara aman, Brannick bergegas mengajak Karen untuk pergi ke Kanada. Saking ketatnya peraturan ini, salah seorang ibu harus terdeteksi hamil pada saat melakukan pemeriksaan saat akan pergi dari Amerika Serikat. Sampai-sampai ibu itu dianggap sebagai musuh negara dan langsung diseret ke penjara. Berbeda halnya dengan Karen, yang masih mulus-mulus saja dalam kegiatan pemeriksaan. Hal ini dikarenakan Karen sudah memakai sebuah rompi magnet yang mampu mengakali pemeriksaan tersebut. Tapi sangat disayangkan, baru saja berhasil lolos dari pemeriksaan, salah satu petugas malah tidak sengaja melihat keberadaan rompi itu. Alhasil seluruh petugas keamanan pun langsung bergerak secepat mungkin. Sedangkan Brannick dan Karen hanya bisa berlari melintasi jembatan dan bisa dipastikan pelarian itu tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya Brannick harus mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan sang istri tercinta. Singkat cerita, Brannick pun diangkut dengan sebuah kereta. Sadar kalau dirinya kini sudah menjadi tahanan negara, Brannick hanya bisa terdiam sambil mendengar segala keluh kesah dari tahanan lain. Usut punya usut, mereka semua akan diantar ke sebuah penjara terketat di dunia yang berada di tengah-tengah padang pasir, di mana penjara itu sendiri sudah dikelola langsung oleh sebuah perusahaan teknologi bernama Mental. Penjara ini terdiri dari 33 lantai dan terletak di bawah tanah dan sangat-sangat tersembunyi dari jangkauan orang biasa. Penjara ini biasa dipanggil dengan sebutan Fortress. Bahkan penjara benar-benar seperti benteng yang sangat menakutkan bagi seluruh tahanan. Bagaimana tidak? Baru saja tiba, mereka semua sudah disuruh melepaskan pakaian. Sambil mendengar suara sambutan dari si pemimpin penjara yang bernama Direktur Poe. Bahkan pemeriksaan ketat pun masih saja berlangsung. Hal ini demi menghilangkan segala ancaman yang sengaja disembunyikan oleh para tahanan. Tahap berikutnya, para tahanan juga disuruh memasukkan kepala mereka ke dalam sebuah tabung. Di dalam tabung itulah tubuh mereka semua dimasukkan sebuah chip berjuluk Intestinator. Chip itu sendiri tentu untuk mengatur para tahanan yang ada di sana. Para tahanan tidak boleh melewati 2 macam garis yang terdiri dari garis kuning dan juga garis merah. Nggak butuh waktu lama. Salah satu tahanan ada yang tidak memperdulikan larangan itu. Dan tiba-tiba, seluruh sistem pencernaannya langsung dibikin meletus layaknya sebuah balon. Menyadari bahwa penjara ini memang sekejam itu, Brannick beserta para tahanan lainnya pun langsung terdiam, sembari terus mengikuti penjara tur yang cukup panjang serta berlangsung selama 30 menit. Terlihat jelas kalau penjara ini memang terdiri dari 33 lantai dan masing-masing lantai sudah dihuni tahanan lain. Setiap gerak-gerik mereka pun tidak bisa semena-mena, di mana penjara ini sudah memiliki kamera CCTV tercanggih pada masanya bernama Z10. Kamera CCTV itu mampu bertindak selayaknya sipir penjara dan akan selalu memantau para tahanan selama 24 jam penuh. Akhirnya Brannick bersama seorang tahanan yang bernama Nino langsung ditempatkan di sebuah ruangan bersama ketiga tahanan lain. Ketiga tahanan itu terdiri dari seorang pria botak bernama Stick,
seorang pria berkacamata bernama Jeffrey, dan seorang pria bijaksana bernama Abraham. Di dalam ruangan ini, Stick jauh lebih mendominasi daripada Jeffrey beserta Abraham. Sampai-sampai ia juga sempat untuk menolak kehadiran Brannick bersama Nino yang dianggapnya tidak berguna sama sekali. Terlebih keadaan juga semakin memburuk bagi Nino sendiri. Setelah ia sadar kalau Stick mulai menggodanya serta mengajaknya untuk melakukan hal terlarang. Geli memang. Tapi apa boleh buat, pemandangan seperti itu harus ia hadapi terus-menerus sejak hari pertamanya berada di penjara. Kemudian hari esok pun sudah tiba dan para tahanan sengaja dipekerjakan seperti pekerja tambang. Di tengah-tengah situasi kerja itu, Brannick pun mulai mendengar suara ricuh. Sampai-sampai ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata, dengan mata kepalanya sendiri itulah ia menyadari kalau Nino sedang disodom paksa oleh rekannya Stick yang bernama Maddox dengan tato 187 di kepalanya. Hal itu tentu langsung membuat Brannick murka dan terjadilah perkelahian. Karena perkelahian itu, mereka bertiga harus ditempatkan di sebuah sel khusus. Para tahanan yang ditempatkan ke dalam sel ini tidak akan bisa melakukan hal-hal lain selain berdiri. Baik itu buang air besar, buang air kecil, serta pegal-pegal sedikit pun akan menjadi malapetaka bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Melihat Nino yang sudah lelah, Brannick akhirnya sengaja berkata kalau ia adalah biang kerok dari segala keributan yang sempat terjadi sebelumnya. Dari situ, ia langsung dipertemukan dengan Direktur Poe. Terlihat jika Direktur Poe mempekerjakan Abraham sebagai pembantunya. Direktur Poe berkata kalau Abraham sudah menjalani masa-masa pembebasan bersyarat dan akan segera dibebaskan setelah 1 tahun menjadi pembantu. Tidak cukup sampai di situ. Direktur Poe juga mengetahui latar belakang Brannick yang ternyata Brannick adalah mantan tentara berbaret hitam. Tapi sayang, masa jabatan Brannick harus terhenti setelah ia gagal memimpin. Sampai-sampai puluhan ribu pasukannya harus gugur di dalam sebuah misi rahasia. Setelah latar belakang Brannick mulai terkuak, Direktur pun langsung menunjukkan keberadaan Karen yang ternyata sudah tertangkap juga. Namun keberadaan Karen sangat-sangat dirahasiakan oleh Direktur Poe, sehingga membuat Brannick penasaran setengah mati. Beruntungnya Abraham masih memiliki sifat kepedulian yang tinggi, dan ia pun memberitahu Brannick kalau sel wanita berada di lantai 33 dan 32. Ternyata memang benar, di salah satu lantai itulah Karen ditahan bersama rekan satu selnya dengan kesalahan yang sama, yaitu hamil. Ia juga harus melihat rekan satu selnya dibawa paksa oleh beberapa petugas. Ya, wanita itu harus menerima sebuah kenyataan paling pahit di hidupnya, di mana bayi dari perempuan malang tersebut akan segera diambil alih oleh perusahaan mental. Sedangkan ia sendiri akan segera meratapi ajalnya dalam hitungan menit. Di sisi lain terlihat Brannick ditendang oleh Maddox secara tiba-tiba. Jelas Brannick tidak akan bisa terima, sampai-sampai keributan di antara mereka berdua harus terjadi kembali. Namun kali ini pertarungan benar-benar jauh lebih sengit, serta membuat keadaan semakin ricuh. Beberapa tahanan mendukung Maddox sebagai pemenang, ada juga yang mendukung Brannick sebagai jawara. Saking sengitnya pertarungan tersebut, Direktur Poe malah asik menonton dari belakang layar tanpa adanya campur tangan sama sekali. Sedangkan Karen sendiri hanya bisa melihat perjuangan suaminya itu untuk menghadapi Maddox yang jelas-jelas berpostur lebih besar. Tapi siapa sangka, Brannick mampu membalikan keadaan serta membuat Maddox nyaris terjatuh dari ketinggian. Salutnya, Brannick tidak membunuh Maddox walaupun Direktur Poe sudah mengizinkannya. Alhasil mereka berdua pun berhasil mengakhiri pertandingan dengan jantan sambil diiringi tepuk tangan dari para tahanan. Namun sayangnya Direktur Poe tidak terima dengan akhir dari perkelahian itu. Ia sengaja mengarahkan sebuah mesin penembak untuk menghabisi Maddox. Maddox akhirnya tewas dengan perut berlubang sangat besar sehingga membuat para tahanan ricuh. Hanya saja Direktur Poe sama sekali nggak sadar kalau hancurnya perut Maddox mengakibatkan sebuah chip yang tertanam di dalam perutnya terjatuh. Brannick langsung mengambil chip itu secara diam-diam dan memberikan chip itu kepada Nino untuk disembunyikan. Tidak lama dari insiden itu, Brannick pun langsung dibawa ke sebuah ruangan pencucian otak untuk menghapus seluruh ingatannya. Ia sengaja dipertemukan dengan Karen untuk terakhir kalinya sebelum pencucian otak dimulai. Sayangnya pertemuan itu tidaklah berlangsung lama, dan Brannick sendiri harus menjalani proses pencucian otak itu sesegera mungkin.
4 jam berlalu, Brannick masih saja dibiarkan terhanyut di dalam proses ini. Ternyata semua itu dilakukan oleh Direktur Poe agar Karen mau menuruti segala keinginannya, di mana Direktur Poe sangat menginginkan Karen beserta sang bayi yang berada di dalam kandungan. Dengan kata lain, Direktur Poe meminta Karen untuk membuat keluarga baru dengan dirinya sendiri. Hanya saja, Karen benar-benar tidak diberitahu dampak apa yang akan dialami oleh Brannick seusai menjalani pencucian otak. Terlihat jelas kalau Brannick sudah seperti orang yang linglung serta tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Parahnya lagi, kondisi linglung itu sudah terjadi selama 4 bulan lamanya, dan Brannick sendiri masih belum mengeluarkan satu kata pun sama sekali. Jelas kondisi Brannick sangat jauh berbalik dengan kondisi Direktur Poe. Ternyata Direktur Poe bukanlah seorang manusia sungguhan, melainkan ia adalah bayi buatan pertama yang dihasilkan oleh perusahaan mental. Selayaknya manusia buatan, Direktur Poe tidak perlu lagi makan nasi ataupun minum. Ia sendiri hanya mengkonsumsi asam amino setiap harinya. Keberadaannya sendiri dimaksudkan sebagai awal perubahan demi sebuah solusi untuk mengatasi fenomena kelaparan yang sudah melanda sebagian besar umat manusia selama berabad-abad. Merasa sudah tidak tahan atas perilakunya, Karen pun sengaja memancing Direktur Poe untuk meminum segelas alkohol, di mana Karen sangat-sangat mengerti kalau seorang manusia jadi-jadian tidak akan pernah cocok dengan cairan beralkohol. Benar saja, atas pingsannya Direktur Poe itulah Karen langsung mengendalikan Z10 demi bisa menyadarkan Brannick. Hanya butuh beberapa menit, Karen akhirnya berhasil masuk ke dalam mimpi Brannick dan mampu menyelamatkan sang suami dari linglungnya yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Untungnya hal tersebut sama sekali tidak disadari oleh Direktur Poe. Dari situlah Jeffrey, Nino, Stick, dan juga Abraham terheran-heran karena melihat Brannick bisa berbicara secara tiba-tiba. Kesadaran Brannick itu membuat mereka semua masih memiliki harapan untuk segera lolos dari penjara itu. Apalagi Brannick kini telah mengingat akan keberadaan sebuah chip milik Maddox yang sudah ia titip kepada Nino. Disinilah Jeffrey yang ternyata ahli dalam bidang teknologi pun sangat-sangat tertarik untuk meneliti chip tersebut. Dari apa yang ia teliti, Jeffrey mampu menyimpulkan kalau chip itu benar-benar tersusun secara cerdas, serta dianggap sebagai penemuan yang luar biasa. Ketika hari berganti, Abraham langsung berusaha untuk memberitahu Karen bahwa ia adalah rekan satu selnya Brannick. Abraham juga menjelaskan jika Brannick sudah kembali normal dan mengingat semuanya. Karen yang mendengar hal itu langsung mencuri dan memberitahu batu hologram yang berisikan sebuah tata ruang dari penjara ini sendiri. Saking semangatnya, Jeffrey juga mengikhlaskan satu-satunya kacamata yang ia pakai agar berfungsi sebagai pembias. Atas apa yang tergambar, mereka langsung mengatur sebuah rencana pelarian dari penjara itu. Tentu saja, pelarian itu akan segera dilakukan dalam beberapa hari lagi. Jeffrey juga menjelaskan bahwa chip itu 90% tersusun atas kumpulan magnet dan akan saling tarik-menarik antara satu chip dengan chip yang lainnya. Stick mengajukan diri untuk menjadi objek percobaan agar chipnya bisa keluar menggunakan chip milik Maddox. Sebuah chip yang berada di dalam perutnya Stick pun langsung ditarik keluar dengan cara perlahan. Cara itu pun terbukti ampuh serta menjadi solusi terbaik bagi mereka semua. Alhasil, dari situlah mereka berlima pun langsung membuat sebuah skenario awal dengan berpura-pura bertengkar satu sama lain. Padahal aksi bertengkar itu hanya ditujukan untuk membuat Z10 meledakkan sebuah chip milik salah satu dari mereka, yang sebenarnya chip tersebut sudah mereka lempar ke dekat rangkaian pipa. Setelah pipa tersebut rusak, mereka berempat pun langsung melarikan diri. Tapi sayang, aksi melarikan itu tidak benar-benar berjalan mulus karena Stick akhirnya tewas dalam sekejap. Di saat yang bersamaan, kondisi terburuk pun juga harus menimpa Abraham karena telah berani mengorbankan kebebasannya demi membantu Karen beserta keempat temannya. Dari segala kebaikan yang ia perbuat, sangat disayangkan Abraham harus tewas begitu saja setelah dicekik oleh Direktur Poe. Di sisi lain, Brannick dan yang lainnya terpaksa harus menghadapi salah satu prajurit bersenjata. Ternyata prajurit itu hanya terbuat dari jasad para tahanan yang telah mati. Gak mau tinggal diam, Brannick pun kembali memimpin aksi pelarian sambil memakai sebuah senjata yang sudah ia ambil dari prajurit sebelumnya. Ya, tidak mudah memang untuk pemimpin Nino dan juga Jeffrey. Terlebih Jeffrey sendiri harus kehilangan kacamatanya sehingga membuat Brannick harus bergerak dengan lebih gesit. Akhirnya aksi pelarian mereka berhasil dan kini mereka berencana untuk pergi ke lantai paling atas untuk menghabisi Direktur Poe.
Aksi pelarian mereka ini benar-benar didukung oleh para tahanan lain yang juga berharap bisa segera bebas dari penjara tersebut. Brannick langsung masuk ke ruangan Direktur Poe. Menyadari kalau Abraham sudah tewas, Brannick pun malah dibikin semakin emosi oleh Direktur Poe, di mana terlihat jelas kalau Karen sudah berada di sebuah ruangan operasi dan bayi yang ada di perutnya akan diambil secara paksa. Sayangnya ancaman Brannick benar-benar tidak berguna sama sekali. Setelah Z10 mulai menganggap Direktur Poe adalah pengkhianat bagi perusahaan. Alhasil Jeffrey pun harus turun tangan sekali lagi dengan mengoperasikan sistem Z10. Lebih jelasnya sih, Jeffrey sengaja memasukkan sebuah virus buatannya yang sudah ia anggap sebagai perusak sistem nomor 1. Namun lagi-lagi, pada detik-detik seperti ini, Jeffrey ditembak oleh para prajurit buatan hingga membuatnya sekarat dalam seketika. Untung saja sebelum nafasnya benar-benar berhenti, Jeffrey pun mampu menyelesaikan usahanya dengan menekan tombol enter. Sangat luar biasa perjuangan Jeffrey. Berkat bantuannya itulah sistem Z10 yang sudah terinstal di penjara tersebut pun benar-benar mati total. Di mana kehancuran sistem itu akan menjadi awal yang baru bagi seluruh tahanan. Serta akan menjadi awal yang baru juga bagi Brannick, Karen, serta Nino. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, komen, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!